proyeksi dari sini ke permukaan ini dapatlah ini balok ya. Jadi balok-balok ini semua, partisi ini semua kalau kita proyeksikan ke semua ke permukaan, maka volume dari benda pejal atau benda padat di bawah permukaan jet sama dengan efeksi adalah jumlah dari semua balok-balok yang ada ya. Ini salah satu balok, jadi jumlah semua balok. Jadi kalau bisa saya tulis, ini diaproksimasi volume dari benda ini adalah sigma K1 sampai N, Fx KYK delta AK gitu ya ini. Jadi Fx ya itu adalah merepresentasikan tinggi ke permukaan. AK ini merepresentasikan luas di sini, luas di dasarnya ini. Jadi karena ini kita pendekatannya balok, jadi luas alas kali tinggi. Tingginya di sini adalah Fx gitu ya. Kalau kita ambil di titik Fx KYK gitu ya, sebarang di titik X, Y, K di sebarang di dalam persegi yang ada di partisi kita ya. Nah, kalau kita mau ingin volumenya sesuai dengan yang sesungguhnya, tentu partisinya kita ambil menuju 0 ya. Jadi partisi ini menuju 0. Nah, ini yang kita namakan sebagai integral lipat 2 gitu ya, integral lipat 2. Jadi limit dari sigma ini. Jadi ini kan menyatakan volume dari benda padat di bawah permukaan Z sama dengan Fxy di atas bidang XY, di mana X-nya adalah antara A dan B dan Y antara C dan D gitu ya. Nah, kalau kita mau menentukan luas, ini makanya sebenarnya sebetulnya integral lipat 2 juga bisa kita manfaatkan untuk menentukan luas daerah. Jika Fxy ini 1 kan, berarti luas ini aja yang kita hitung ya. Jadi kalau Fxy sama dengan 1, maka yang kita hitung ini adalah luas daerah. Jadi kalau Anda gunakan kemarin integral lipat 1, integral AB itu untuk menentukan luas, sesungguhnya integral lipat 2 juga kita masih bisa kita manfaatkan untuk menentukan luas daerah. Jadi kalau ini R, kita Fxy 1, maka yang kita hitung itu nanti adalah luas dari R, daerah integral ya, daerah integral. Itu yang menjadi perhitungan kita kalau misalkan Fxy ini sama dengan 1. Itu definisi ya. Nah, bagaimana kita menghitung integral lipat 2? Kalau daerah kita, coba kita lihat yang pertama paling mudah kalau daerah integrasinya atau daerah pengintegralan itu adalah persegi ya, persegi panjang. Ini paling mudah ya. Nah, ini kita lihat dia sebagai integral berulang. Bagaimana kita bisa melihat integral berulang? Kalau kita perhatikanlah bahwa ini kan persegi ya, artinya X-nya adalah antara A dan B, dan Y-nya adalah C dan D gitu ya. Jadi kalau yang pertama, kalau misalkan kita partisi seperti ini ya, artinya ya ini. Jadi benda padat ini kita partisi sejajar dengan sumbu X gitu ya. Kalau kita lakukan itu kan, maka tentu saja bisa kita lihat bahwa dalam kasus ini kan Y-nya kan konstan ya. Jadi itu sama dengan konstan. Jadi bisa saya tuliskan bahwa isi daripada benda padat yang ada di sini adalah nanti penjumlahan isi dari masing-masing ini ya. Masing-masing partisi yang ini kan berupa ini apa ini ya, balok juga ya, balok. Jadi tentu saja luas ini dikalikan ketebalan. Ketebalan di sini kan delta Y ya. Delta Y, sehingga sedangkan ini adalah luas, saya kira ini juga akan panjang kali lebar, ini kan berbentuk persegi gitu ya, panjang kali lebar. Nah oleh karena itu bisa kita buat bahwa volume itu adalah luasnya AY berupa fungsi Y ya, kali delta Y gitu ya. Kalau ini area luasnya ini AY, sedangkan ketebalannya ini adalah delta Y, ini sama dengan delta Y di sini. Sehingga volume itu AY kali delta Y gitu ya. Kali delta Y. Sekarang AY itu apa? AY itu adalah ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan bisa kita ubah menjadi integral ya. Integral. Jadi integral AY itu adalah integral AB Fx dx. Jadi ini bentuknya itu tadi AY ya. AY. Ini yang kita sebut AY yang di sana tadi. Itu luas yang di sini ya. Luas yang di sini.
Jadi integral AB. Sehingga kenapa disebut berulang? Jadi ini dulu kita hitung integral ini. Setelah itu baru yang di luar ini ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita partisi sebaliknya ya, jadi partisi kita ke sini ya gitu ya. Jadi nanti akan begini di sini, ada di sini ya, bisa juga ya. Ya, jadi nanti dipartisi terhadap X. Jadi nanti ketebalannya itu delta X. Lalu luasnya itu akan AX gitu ya. Jadi seperti ini di sini AX. AX itu apa? Integral ini ya, integral CD fx y dy. Jadi ini juga kita hitung baru ini kita hitung. Jadi itu sama aja ya, sama saya kira. Jadi ini berulang maksudnya bahwa untuk menghitung integral ini kita gunakan satu-satu. Jadi berulang integral ini dulu baru integralkan yang luarnya ya. Kalau yang bukan persegi, sama aja. Jadi kalau kita lihat, misalkan ini daerahnya sederhana ya. Jadi sebetulnya mudah melihatnya kalau yang konstan itu A, B di sini ya. Jadi tetapi Y itu dibatasi oleh fungsi G1X, G2 ya. G2. Oleh karena itu saya kira selalu kita di luar itu konstan ya. Jadi kalau ini sudah tertentu X-nya konstan, maka kita buat yang DX-nya di luar ya. X-nya AB di sini karena A dan B ya. Baru Y-nya adalah batas maksimum di sini, atas G1 dan G2 gitu ya. G1, G2. Sama halnya saya kira dengan ini sama. Jadi ini juga AB, nanti ini batas-batas untuk Y. Ya, dengan ini juga sama ya. Ini kan bukan persegi. Nah, sebaliknya kalau misalkan C, Y-nya konstan, C dan D, ya, sementara X itu ini fungsi Y ini tentu sama halnya tadi, yang konstan ini kan selalu di luar. Jadi Y-nya aja di Y dulu di luar CD. Lalu X menyesuaikan dengan batas-batas ini gitu ya. Nah, bagaimana ini kalau kita nanti formulasikan di bentuk integral IPA 2, ini juga kita harus belajar kalau misalkan daerahnya sudah dibuat merupakan batasan dari berbagai fungsi. Nah, kalau misalkan ya sudah tidak sederhana misalkan, ya artinya kita misalkan daerah ini agak ini D misalkan ini semua, maka ini sesungguhnya bisa kita bagi beberapa daerah ya. Misalkan saat ini kalau kita bagi daerah 3 misalkan D1, D2, D3 ya. Karena sifat-sifatnya itu kan integral yang kita tahu itu adalah nanti bahwa integral ini keseluruhan adalah jumlah dari masing-masing daerah ini ya. Bisa kita lakukan seperti itu. Saya kira coba dulu kita lihat itu ya, pengubahan juga saya kira sama, mengubah integral urutan. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita mengubah urutan pengintegralan, ada pertanyaan? Dari review kita di integral IPA 2 ini. Kalau tidak ada, coba kita lihat. Saya coba dulu. Anda kerjakan kalau begitu ya. Ya, saya langsung ke sini. Ini misalkan integral D. Ini 5x pangkat 3 cos Y pangkat 3 dA itu ya. D-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 Y sama dengan 1/4 X kuadrat dan sumbu Y. Coba dikerjakan.
Bisa dikerjakan ini? Pertama tentu Anda harus gambar grafiknya ya, daerah pengintegralan. Jadi kalau kita lihat, ini kan sumbu Y sama dengan 2 ya. Jadi kira-kira ini apa? Y sama dengan, ini Y sama dengan 2. Ini adalah misalkan berarti Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Jadi daerahnya ini D-nya ya. D-nya ini. Maka saya kira integral ini Anda harus, kalau ini dx, Y pangkat 3 cos Y pangkat 3, kalau kita integralkan duluan terhadap dy yang di dalam, saya kira akan susah. Maka kita harus buat 5x pangkat 3 cos Y pangkat 3 ya. Jadi harus dx dulu saya kira ya. Dx dy. Ya. Berarti Y-nya konstan ini. Jadi Y konstan berarti kan di luar dia ya. Y-nya kan 0 sampai 2. Berarti ini 0 sampai 2. Sementara X kan ini ya. X. Berarti X-nya di batas bawah kan 0 ya. Kalau X berarti di sini 2 akar Y ya. Berarti ini 2 akar Y. Ya. Jadi kita juga harus bisa untuk menentukan urutan mana yang mau kita pakai ya ini. Karena ini Y pangkat 3, saya kira cos Y pangkat 3 dy, kalau dy duluan, itu ya sulit itu kita dapat integralnya. Tapi kalau dx kan ini 5x pangkat 3, saya kira ini bisa kita kerjakan ya. Nah, oleh karena itu saya kira 0,2. Kalau ini terhadap X, berarti 5/4 ya. 5/4 X pangkat 4. Ya, ini 0, 2 akar Y. Ini nanti ada cos Y pangkat 3 dy gitu ya. Nah, kalau ini kita kerjakan, 5/4 dikali, kalau X pangkat 4, X pangkat 4 masuk ke 2 akar Y, ini akan didapat 5/4 kalau kali 2, 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16, 5 kali 4 jadi 20. Ya, 5/4 kali 16, jadi 20, ini kali 16 ya. Kalau X pangkat 4 akar Y, jadi Y kuadrat ya. Y kuadrat cos Y pangkat 3 dy. Jadi sekarang kita peroleh 0,2 20 Y kuadrat cos Y pangkat 3 dy. Nah, ini kan bisa kita kerjakan ini sekarang karena turunannya ada di Y kuadrat ya. Jadi kalau saya misalkan U sama dengan Y pangkat 3, du sama dengan 3Y kuadrat dy. Ini ya. Berarti ini 20/3. Kalau kali 20/3 kan, per 3 du, ini sama dengan 20 Y kuadrat dy. Jadi 20 Y kuadrat dy bisa diganti dengan 20/3 du. Ini berarti integral cos U ya. Cos U du. Ini 20/3. Ya. Kalau U-nya, kalau Y-nya 0, U-nya 0. Kalau Y-nya 2,
U-nya berarti 8 itu ya. Ini 8. Nah, ini sama dengan, kalau integral cos itu sinus ya. Jadi 20/3 sinus U 0 sampai 8. Jadi saya kira ini 20/3 sinus 8 ya. Bisa diikutin ini? Halo? Kok nggak ada suara ini? Apakah kedengaran masih suara saya? Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya? Saya kurang mengerti membuat grafiknya Pak. Buat apa? Grafiknya. Grafik kan tentu Y sama dengan 1/4 X kuadrat bisa menggambar kan? Iya, bisa. Y sama dengan 2 tahu kan? Sumbu Y tahu. Berarti ini kan dibatasi oleh sumbu Y. Y sama dengan 2, ini kan Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Ini dibatasi oleh ini tadi. Jadi daerahnya ini ya. Ini semua maksudnya. Gimana? Saya agak bingung yang 1/4 X kuadrat yang naik ke atas gitu. Oh, itu Y sama dengan X kuadrat. Kalau itu kan parabol kan? Tinggal di ini 1/4-nya aja. Kalau Y sama dengan kan parabol. Ini kan parabola ini. Jadi Anda bisa melihat juga kalau X-nya 0, 0, kayaknya 1/4, X-nya 2, ini dan seterusnya dihubungkan itu ya. Kira-kira ini bentuknya kan? Oh, oke Pak. Makasih Pak. Ya. Coba ini ada coba ya soal lagi ya supaya Anda coba kita lihat. Ini soal lagi saya kasih. Misal ini coba Anda hitung ini D 1/Y⁻⁻3 X pangkat 3 tambah 1 misalkan. X pangkat 3 tambah 1. Gitu ya. Ini DA. D adalah daerah dibatasi oleh grafik X sama dengan min Y pangkat 1/3. Lalu X sama dengan 3 dan sumbu X. Coba.
keluar ya. Kok soalnya jadi hilang. Suaranya masih bisa terdengar? Masih, Pak. Halo? Ya. Soalnya jadi hilang ya. Saya tulis ulang berarti ya. Di 1/3 X pangkat 3 tambah 1. Ini DA ya. DI itu daerah yang dibatasi oleh X sama dengan min Y 1/3, X sama dengan 3, dan sumbu X ya. Kalau ada yang sudah selesai ya, coba. Jadi Anda coba gambarkannya bahwa X sama dengan min Y 1/3. Ini kan ekuivalen dengan Y sama dengan min X pangkat 3 ya. Jadi kalau Anda gambar, saya kira ini X, ini Y ya. Jadi bentuk Y sama dengan min X pangkat 3. Saya kira akan kira-kira ke sini ya. Katakanlah ini X sama dengan 3. Ini Y sama dengan min X pangkat 3. Daerahnya ini ya. Jadi kita lihat di sini bahwa ya, yang pertama bisa kita tulis bahwa ini X 3, sementara Y itu ada di min X pangkat 3, Y 0 ya. Atau juga kalau kita bisa juga ke Y ini min 27, kalau Y-nya konstan 0, sementara X-nya adalah ini 3, ini min Y pangkat 1/3 ya. Nah, kalau mau melihat ini apa integral ini, tentu kita lebih mudah kalau ini kita buat Y dulu ya, bukan X. Karena kalau X integral ini X pangkat 3 tambah 1, saya kira itu lebih susah dihitung ya. Jadi Anda bisa menghitung ini D, ambil 1/Y pangkat 1/3
X pangkat 3 tambah 1. Nah, ini DY dulu ditulis ya, DY karena Y sepertiga kan mudah dihitung. Nah, kalau ini bisa kita tulis batasnya menjadi 1 per Y pangkat 3. Ini X pangkat 3 tambah 1. Nah, ini pakai ini. Kalau Y berarti min X pangkat 3 sampai dengan 0. Ya. Nah, coba Anda hitung ini. Atau ini bisa Anda tulis 0 sampai 3 min X pangkat 3 0. Ini bisa itu Y pangkat min sepertiga gitu ya. Dibagi X pangkat 3 tambah 1. Ini DY dx. Nah, kalau ini kita integralkan terhadap Y min sepertiga tambah 1 ya. Jadi ini 2 per 3. Jadi 3 per 2. Jadi 3 per 2. Y pangkat 2 per 3 ya. 2 per 3 dibagi X pangkat 3 tambah 1. Ini min X pangkat 3 di 0 gitu ya. Y-nya 0 saya kira 0 ya. Jadi batas bawah kurang. Jadi akan dapat ini akan sama dengan kurang ya. Kurang 0,3. Kalau masukin Y-nya X pangkat 3. Ya, 3 kali 2 per 3. Jadi X kuadrat. 3 per 2 X kuadrat dibagi X pangkat 3 tambah 1 dx. Itu ya. Ini saya kira bisa ditulis. Ini turunan yang di atas kan turunan fungsi yang di bawah 3x kuadrat. 3x kuadrat jadi min setengah. Ini bisa ditulis jadi min setengah 0,3 3x kuadrat dibagi X pangkat 3 tambah 1 dx ya. Nah, lihat ini bahwa di atas itu turunan yang bawah ya. Turunan yang fungsi yang di atas itu turunan fungsi yang di bawah itu atau turunan penyebut. Sehingga ini bisa kita setengah ln-nya ya. ln X pangkat 3 tambah 1 0,3. Jadi kalau 3 berarti min setengah ln 3 pangkat 3 27 tambah 1 28. Kalau 0, 1, L1, 0. Jadi ini hasilnya ya. Paham gak ini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu kok masih ada minusnya ya, Pak? Memang dia ada minus kan? Kalau saya hitung kok nggak ada minusnya gitu, Pak. Di mana? Yang bagian mana yang minusnya bisa hilang? Bagian yang mengevaluasi yang integral yang pertama, Pak.
Yang pertama itu Y pangkat min sepertiga ini. Yang kedua dari kanan. Ya, Minus, yang minus. Ini minus kan karena ini ada minus kan. Batas bawah ini minus. kan itu 0 dikurangi sama yang itu, Pak. Jadi kalau dimasukin minus-minus jadi plus. Kan dia batas bawah. Di bawah berarti minus kan. Jadi kalau dimasukin min X pangkat 3 memang dia jadi dia kuadrat ya. Jadi dia positif tetap minus kan. Karena min X kuadrat kan X pangkat 3 kan. Kan batas yang atas dikurangi batas yang bawah, Pak. Jadi minus ketemu minus plus. Bukan gitu ya, Pak? Oh, ini kalau min coba ya kalau Anda masukkan min X pangkat 3 ini dipangkatkan 2/3 ya kan? Ini kan dikuadratkan dulu jadi ini tetap X pangkat 3 kan. Jadi dia tidak akan menghasilkan positif ini kan? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Iya. Ya. Tapi apa volume bisa minus, Pak? Itu karena ke bawah biasanya itu. Oh, oke. Jadi Pak. itu menandakan dia berada di mana ya. Ini kan memang di bawah dia kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau ini kaitannya kita nanti menghitung volume ini harus dimutlakin ya. Kalau kita dalam konteks menghitung volume. Tapi ini kan kita konteksnya bukan menghitung volume, hanya menghitung integral. Oke, ini coba ini ya satu lagi latihan. D E pangkat Y pangkat 4 DA. Misalkan D-nya ini dikasih tahu ya, diberikan gini. Ini X, ini Y. Y sama dengan 2 ini. Misalkan ini ya, ini katakanlah min 1. Misalkan daerahnya ini. Fungsi ini adalah X sama dengan Y pangkat 3. Ini daerahnya 2, ini coba Anda hitung. Oh ini 1 ya, bukan 2, 1. Jadi ini tapi min 1 bawahnya.
Jadi kalau dilihat ini juga ya Anda harus milih ini integral D, E pangkat Y pangkat 4. Ini saya kira urutannya harus DX DY ya. Kalau DY integral E pangkat Y pangkat 4 itu sulit. Nah oleh karena ini bisa kita bagi sebetulnya daerahnya ini D1, ini D2 ya. Supaya lebih mudah. Jadi ini bisa kita tulis ini E pangkat Y pangkat 4 DX DY ini D1. Tambah integral lipat 2 E pangkat Y pangkat 4 dx dy. Ini D2. Coba kalau ini dilakukan apa yang bisa kita tuliskan? Anda perhatikan kalau D1 ini kan 0 Y sampai 1. Sementara X itu ada 0 X Y pangkat 3 kan? Ya ini panjangnya X. Sementara daerah 2 kalau yang di bawah itu Y-nya adalah min 1 gitu ya. Y 0 ya. Kalau X-nya di daerah 2 Y pangkat 3. Kalau X kan berarti Y pangkat 3 X 0 gitu ya. Oleh karena itu saya pikir ini kalau kita lihat E pangkat Y pangkat 4 kalau DX DY daerah 1 berarti Y-nya 0 sampai 1. X-nya 0 sampai Y pangkat 3. Ya. Ditambah integral lipat 2 E pangkat Y pangkat 4 dx dy. Y-nya adalah min 1 0 lalu X-nya Y pangkat 3 ke 0 itu ya. Coba Anda kerjakan ini. Berapa hasil akhir? Jadi sama ya menghitunginnya. Jadi kalau kita hitung 0, 1. Kalau ini terhadap X baru kita lihat Y pangkat 4 X ya. Ini X-nya 0, Y pangkat 3 gitu ya. Jadi ini DY. Ini ditambah saya kira min 1, 0. Ini Y pangkat 4 X juga. Y pangkat 3 ke 0 ya. Ini DY. Jadi berarti 01 kalau kita masukkan Y pangkat 3 berarti Y pangkat 4 Y pangkat 3 DY ya. Lalu di
Ini batasnya Y jadi min ya. Min 1, 0. Y pangkat 4. Y pangkat 3 di Y ya. Ini kita lihat turunannya kan ini 4 Y pangkat 3 ya. Berarti supaya sama berarti seperempat ya. Seperempat 01 Y pangkat 4. Oh. Hasilnya Y pangkat 4 ya. 01 gitu ya. Dikurangi, ini juga saya kira seperempat, Y pangkat 4, tapi min 1 ke 0 ya. Lalu kalau kita hitung, 1 berarti seperempat, Y pangkat ya, Y 1 ya. Kalau Y-nya 1, kalau 0 berarti kurang 1 ya. Dikurangi seperempat, Y pangkat 1, kurang Y pangkat min 1 ya. Oh, kalau min 1 pangkat 4 positif selalu ya. Berarti ya, bukan min. Jadi dapat saya kira ini sama dengan setengah seperempat tambah seperempat ya. Min seperempat jadi min setengah. Jawabannya ini ya. Setengah kurang setengah. Ya, begitu cara untuk ini ya, untuk pertama Anda harus bisa menggambarkan, memang kalau salah gambar ya jadi salah ya untuk menentukan batas-batas integral di integral lipat 2 ya. Di sini ada pertanyaan. Oke, coba kita lanjut kalau begitu ya. Ya, ini tadi beberapa contoh untuk suaranya masih bisa kedengar? Halo? Masih, Pak. Masih ya, oke. Ya, sekarang kita mengubah urutan ya. Jadi kalau misalkan mengubah urutan itu penting seperti ini ya. Ini kan pangkat Y kuadrat DY. Jadi kita mengintegralkan pangkat Y kuadrat DY, saya kira ini sesuatu yang sulit juga ya. Jadi kalau Anda perhatikan di batas-batas integral ini, X itu kan antara 0 sampai 4 ya. Lalu Y-nya itu adalah di bawah itu adalah X per 2, lalu lebih kecil dari 2. Jadi kalau ini kita gambar seperti ini ya. Inilah bentuk daerah pengintegralan. Sekarang kalau mau kita ubah caranya saya kira sama. Jadi ini kan harus kita ubah ya. Jadi ini akan sama dengan integral pangkat Y kuadrat dx ya, supaya mudah ini dx dy. Nah, supaya Y itu kan selalu konstan kalau dia di ini kan. Jadi di luar ya. Jadi Y-nya 0 sampai 2. Jadi 0 sampai 2. Sekarang X. Ini. X saya kira 0 sampai fungsi ini ya. Ya. X sama dengan 2Y ya di sini ya. Jadi
Ini sama dengan 2Y. Saya kira ini bisa kita hitung ya dengan mudah. Saya kira bisa kita hitung. Lalu kita substitusi batas-batasnya. Ini jadi E pangkat Y kuadrat X ini 02Y gitu ya. DY ini berarti 02 E pangkat Y kuadrat, ini Y masukin 2Y, DY kan. Ini kan udah turunan sama di atas ya. Jadi ini akan dapat E pangkat Y kuadrat batasnya 02. Berarti ini E pangkat 2 pangkat 4 dikurangi 1 gitu ya hasilnya. Ya, nanti kalau kita menemukan ini urutan yang menyulitkan kita untuk menentukan integral, maka kita sebaiknya kita lakukan pengurubahan urutannya. Jadi sekali lagi kita harus bisa menggambarkan daerah pengintegralan. Jadi seperti ini tadi, inilah sebetulnya daerah pengintegralannya ya. Jadi oleh karena itu ini tinggal sebetulnya kita gambar Y sama dengan X per 2 ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan batas-batas ini sehingga itulah daerah pengintegralan. Kalau sudah ada gambar, saya kira kita akan lebih mudah untuk menentukan urutannya, mengubah urutannya. Ada pertanyaan di sini? Satu lagi saya ingin, pertama sebelum kita masuk ke lipat 3, ini kita masuk dulu ke koordinat polar gitu ya, supaya kita sekalian integral lipat 2 polar itu ya. Untuk integral lipat 2. Ya, integral lipat 2. Misalkan ini polar. Kalau polar itu kan X sama dengan R cos theta. Jadi R theta ya, koordinat polar seperti ini. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadi kalau ini misalkan coba kita perhatikan daerah kita persegi panjang dalam polar ya. Dibatasi daerahnya RB dan RA. Ini R sama dengan B, ini R sama dengan A. Baru sudutnya beta. Nah ini kan kita partisi-partisi seperti ini ya. Jadi katakanlah kita ambil antara R sama dengan RI, R sama dengan RI-1, ini ya bagian di sini. Lalu tetanya itu juga kita lihat teta I dan teta I-1. Jadi lihatlah persegi panjang yang ada di sini ya. Persegi panjang. Karena kita ingin, kalau kita lihat integral kita kan fx y di koordinat kartesis dA. Ini kita mau mengganti ini. Kalau x-nya kan sudah ada R cos theta, y-nya itu adalah R sin theta ya. Jadi dA ini apa untuk menggantikan ini? Kalau ini kita rubah dengan ini saja ya. dA luas, jadi luas ini. Saya kira luas elemen ini, kan ini kan partisi ya. Jadi Anda masih ingat enggak ya kalau luas dari bagian lingkaran ya. Jadi kalau ini lingkaran, ini besarnya theta, ini dari jari ya R. Ini luas ini adalah saya kira theta sudut ini per jumlah sudut keseluruhan 2V kali luas lingkarannya VR kuadrat. Jadi ini sama dengan setengah theta ya, setengah theta R kuadrat itu ya. Nah sama kalau kita lihat di partisi di sini, berarti luasnya itu kalau saya tulis sebagai delta A ya, delta A itu akan sama dengan
Jadi setengah luas dengan jari-jari dan sudut delta theta i misalkan, jadi jari-jari RI kuadrat, di sini delta theta i ya, jadi delta theta i itu adalah theta i dikurangi theta i min 1 dikurangi setengah, ini jari-jari i min 1 kuadrat delta theta i itu ya. Nah, dengan manipulasi ini saya kira saya tulis di sini, delta A itu akan sama dengan, coba ya saya ini aja setengah. Ini kan bisa di RI kuadrat dikurangi RI min 1 kuadrat ya, delta theta I ya. Ini sama dengan setengah, ini bisa ditulis RI dikurangi RI min 1 dikali RI tambah RI min 1 gitu ya, kali delta theta I. Gitu ya. Nah, ini kan delta RI ya. RI kurang RI min 1 itu katakanlah delta RI. Sedangkan ini kalau kita ambil di titik tengah, ini kan penjumlahan. Saya kira dimanapun diambil titiknya itu kalau kita partisi saya kira sama. Ini kita anggap pertengahannya diambil sama dengan di 2 RI baru ya. Sehingga setengah kali 2 jadi dapat ditulis jadi seperti ini. Jadi delta A-nya luas di sini, DA, delta A. Itu R, delta R kali delta I ya. Jadi lihat delta A itu akan sama dengan setengah ini, setengah dikali delta RI kali 2 RI bar kali delta theta I. Jadi ini menjadi RI kali delta RI kali delta theta I gitu ya. Ini bentuk ini ya. Sehingga kita bisa mengubah integral lipat kita dalam koordinat koordinat polar dari kartesius ini tadi, ini x-nya r cos theta, ini r sin theta, ini jadi r d theta ya. Jadi FR, jadi kita menghitung dari sini gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Oke, coba kita lihat contoh ya supaya Anda, ini kita kadang-kadang kan lebih mudah kalau menggunakan polar ya. Saya kasih contoh misalkan integral dulu. Meskipun bisa juga kalau kita menghitungnya pakai koordinat kartesius, tapi akan lebih mudah kalau kita menggunakan dari koordinat polar. Misalkan ini contoh Anda hitung. D akar 1 plus 4x kuadrat ditambah 4i kuadrat. Ini DA itu ya, DA. Ini D itu adalah setengah lingkaran bawah ya. Setengah lingkaran bawah. Ini maksudnya yang di bawah ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Coba Anda gunakan koordinat polar untuk menghitung ini ya.
Jadi kalau Anda gambar ini maksudnya kan lingkaran ini bawah ya. Ini -4, ini 4. Jadi daerahnya ini maksudnya ya. Separuh lingkaran di bawah, yang berada di bawah. Oke, kalau begitu ini bisa kita tulis ya. Kalau kita rubah ke koordinat polar, ini kan 1 kurang berapa ini? 1 tambah berapa ini? 4R kuadrat. 1 tambah 4R kuadrat ya. Kita gitu ya. Betul, gimana? Tanya dari mana sampai mana ini coba? Tanya tentu saja dari V sampai 2V ya. Sementara jari-jarinya 0 sampai 4 tentunya ya. Coba Anda hitung berapa? Ada yang sudah dapat? Ini bisa kita hitung V 2V integral kali ini jadi dapat 1/12 1 tambah 4R kuadrat pangkat 3/2 ya. Dua V 1/12. Ini kalau 4 berarti 65 ya. Pangkat 3/2 kurang 1 d theta. Ini berarti kita V/12 ya. Ini akan jadi V/12 kali 65 3/2 min 1 gitu ya jawabannya ya. Ada pertanyaan di sini? Ya ini kira-kira penggunaan untuk apa ya? Untuk koordinat polar ya. Iya, jadi bisa juga seperti ini kalau Anda di ini misalkan hitunglah volume dari benda pejal yang berada di bawah permukaan X kuadrat tambah Y kuadrat di atas bidang XY dan berada dalam silinder. Jadi karena ini simetri saya kira bisa kita lihat di oktan pertama ya. Jadi domain integralnya adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran seperti pada gambar itu lihat. Jadi dapat kita lihat bahwa R-nya akan menjadi 2 sin theta ya. Coba Anda hitung volumenya.
Jadi kalau Anda hidungkan ini ya, dapatnya ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, bisa kita, karena simetri tadi kali 2 ya, karena itu sama. Jadi theta tentu saja 0 sampai pi per 2. R-nya tentu 0 sampai R sin theta ya. Ini tinggal Anda masukin aja di sini ya, bahwa ini kan R kuadrat ya, sama dengan 2 R sin theta ya. Jadi R sama dengan 2 R sama dengan 2 sin theta ya. Ini 2 sin theta ya, bukan R ya. Ya, itu saya kira ya untuk kita lihat. Masuk kita integral lipat 3 ya. Lipat 2 masih ada ini untuk pertanyaan? Coba kita lihat lipat 3. Lipat 3 saya kira, coba kita lihat ini fungsi 3 variabel ya. 3 variabel. Jadi di sini akan kita lihat misalkan di balok di sini ada delta X, delta Y, dan delta Z ya. Jadi kalau ada kota ini kita bagi-bagi menjadi beberapa kotak gitu ya. Yang nanti sisi-sisinya adalah delta X, delta Y, dan delta Z gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi 3 variabel didefinisikan pada suatu balok B, katakanlah integral lipat 3 fx y z dv B didefinisikan sebagai ini juga sama ya. Jadi kalau kita buat fx y z 1 ini, kembali lagi kita akan menentukan volume ya, volume benda ya. Jadi nanti juga saya kira ini kita akan bisa untuk menghitung massa pusat massa dari suatu benda ya, dengan tentu saja kita tahu bahwa rapat massanya misalkan seperti ini fx y z. Ini kan kalau di ruang tentu dia akan merupakan fungsi x y z itu ya, merupakan fungsi y z. Nah sesungguhnya ini masih bisa kita lihat pola dari lipat 2 ya, integral berulang ya, integral berulang. Kita lihat di sini misalkan, lihat di sini X itu ada A dan B gitu ya. Ini A1, A2 bukan A dan B. Lalu Y itu dibatasi oleh fungsi katakanlah bawahnya adalah Q1 dan Q2. Lalu di Z itu katakanlah yang dari fungsi di bawah ini merupakan fungsi C1, yang ini 2 ya. Jadi kalau ini kita sebut sebagai E fx y dp, maka ini bisa kita tulis D ini adalah di daerah bidang XYD, di sini adalah bidang XYZ itu ya. Bidang XY. Ya ini adalah di
Z itu ya. Jadi Z tadi adalah dibatasi oleh fungsi-fungsi ini dan ini ya. Fungsi 1 dan 2. Jadi dapat kita lihat ini. Nah, lalu yang D ini sama dengan yang lipat 2 dapat kita. Jadi ini kan pertama kita hitung ya. Lalu ini kan batas-batas tetap yang di luar itu adalah konstan dx. Jadi A1, A2 ya. Sementara Y adalah fungsi ini. Jadi nanti perhitungannya ini kita hitung. Lalu terakhir X gitu ya. Tetap kita memanfaatkan integral berulang. Saya kira sama juga kalau ini misalkan diubah urutannya. Perubahan urutan. Jadi kalau misalkan yang konstan apa? Ini tadi AB ini kita lihat bahwa Y-nya juga saya kira sama ini ya. Masih sama seperti tadi sama. Sekarang kalau Y-nya adalah konstan ya C dan D. Sementara X itu dibatasi oleh fungsi H1Y dan H2Y misalkan. Nah, misalkan untuk Z itu tetap ini batasnya adalah U1XY, U2XY. Jadi maka dapat kita tulis integral lipat 3 untuk ini adalah ini kan tetap di Z itu ya. Nah, Y-nya tadi apa? Konsentrasi dan D. Lalu H1, H2 gitu ya. Kira-kira ini untuk menghitung. Coba kita lihat itu ya untuk contoh misalkan kalau kita diminta, saya kasih contoh ya. Contoh misalkan ya ini untuk menggunakan integral berulang aja, coba Anda hitungnya 0 Z kuadrat 03 Y cos Z pangkat 5 ini dx dy dz. Kalau konstan ini konstan itu batas-batas Z dan Z sama X ya. Jadi saya kira ini kan berulang, jadi kita lihat Z kuadrat ya, ini dulu terhadap X. Berarti Y cos Z pangkat 5, ini X ya. Jadi 0,3 gitu ya, dy dx dz. Jadi kalau kita hitung 0,1 ya, 0 Z kuadrat, masukin X jadi 3. Y cos Z pangkat 5 dy dz gitu maksudnya ya. Lalu sekarang terhadap Y berarti 0,1 cos Z pangkat 5 dy berarti 3/2. Ini 3/2 di sini ya. Y kuadrat 0 sampai Z kuadrat ya dz. Ini berarti 0,1 ini 3/2 cos Z pangkat 5. Kalau masukin Z berarti Z pangkat 4 ya. Z pangkat 4 dz gitu ya. Nah, dari sini saya kira bisa 5 berarti 3/10 ya. Jadi ini 3/10 integral cos jadi sinus ya. Z pangkat 5. Ini 0,1.
Berarti 3/10 sinus 1 ya. Ini hasilnya gitu ya. Nah, sekarang misalkan, ini contoh 1 ya. Contoh 2 misalkan, ini saya kasih sederhana dulu. Ini E 6 Z kuadrat dV. Di mana E adalah daerah di bawah 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan 10. Oktan pertama ya. Di bawah ini di oktan pertama.
Anda perhatikan bahwa Z Z sama dengan 5 kurang 2X kurang setengah Y ya. Jadi Z itu antara di bawahnya 0 ya. Jadi di oktan pertama 0. Jadi ini sebetulnya bisa Anda tulis ini D. Bisa Anda tulis ini di Z dulu 0 sampai 5 kurang 2X kurang setengah Y ya. 6Z kuadrat DZ. DA gitu ya. Jadi ini untuk Z. Nah, DA-nya kan tinggal ini nanti 4X. DA-nya A, D. Ini kan misalkan grafik dari 4X tambah Y sama dengan 10 gitu ya. Ini X, ini Y. Ini daerah D-nya gitu ya. Coba Anda selesaikan, coba. Ada yang sudah dapat? Kevin, sudah dapat nggak Kevin? Belum, Pak. Belum. Lagi ngitung. Oh, oke.
Jadi bisa saya tulis ya. Jadi integral tadi E 6 Z kuadrat dV ini jadi kalau saya pilih integral 6 Z kuadrat dz dy dx misalkan. Jadi x-nya saya kira 0 sampai 5/2 ya. Sedangkan y adalah 0 sampai 10 kurang 4x ya. 10 kurang 4x. Sementara z-nya 0 sampai 5 dikurangi 2x min y/2 gitu ya. Coba Anda periksa ini 0, 5/2, 0, 10 min 4x. Ini dapat 2, 5 kurang 2x, kurang setengah y dipangkat 3 dy dx ya. Ini nanti kalau Anda integralkan terhadap y, akan dapat ini 5 kurang 2x kurang setengah y ya. Setengah y. Ini pangkat 4. Ini 0. 10 kurang 4x dx ya. Ini akan dapat 0 sampai 5/2. 5 kurang 2x pangkat 4 dx.
Ini kalau Anda hitung per 2 ya. Ya, kira-kira itu ya. Jadi coba kita lihat di ini ada contoh juga saya kira. Integral lipat 3 ini ya, kalau FJ-nya daerah S yang terletak pada urutan pertama dibatasi oleh ini bidang ini 0 ya. Jadi kalau Anda lihat di bidang Y sama dengan 0, kalau Y sama dengan 0 berarti bidang XOZ ya. Kalau bidang X sama dengan 0 itu artinya XOZ. YOZ ya. Kalau Z sama dengan 0 berarti XY. Jadi kalau Y sama dengan X ini, Anda perhatikan Y sama dengan X ya. Z sama dengan 0. Jadi Z sama dengan 2 kurang setengah X kuadrat. Ini ada permukaannya ya. Jadi Z sama dengan 0 di X o Y. Y sama dengan X. Jadi kalau Anda perhatikan bentuk benda yang dimaksud adalah kira-kira Anda perhatikan di gambar ini ya. Ya, kalau kita hitung tadi, jadi pertama Anda lihat di DZ dulu ya. Nanti baru kita lihat untuk di DA-nya ya, DA. Jadi kalau Anda hitung nanti sudah akan dapat ini ya. Atau kalau Anda mau lihat dulu di bentuk yang lain juga bisa ya. Jadi kalau kita mau urutannya kita ubah. Kalau ini kan DZ, yang di sini ini DZ, DY, DX. Atau bisa juga kalau kita ubah DY, DX, DZ gitu ya, DY, DX, DZ. Mana yang paling mudah aja untuk kita untuk perhitungan ya. Tentu saja hasilnya harus sama. Kalau nggak sama, ya itu artinya ada sesuatu yang salah ya. Oke. Saya kira ada pertanyaan di sini. Yang jelas untuk integral lipat 2, lipat 3, konsepnya adalah perhitungannya adalah integral berulang. Batas-batasnya ini tentu Anda harus bisa melihat di bentuk daerah termasuk dimaksud ya, supaya bisa kita bikin batas-batas yang baik untuk XY maupun Z gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, coba kamera dibuka. Coba kamera kita dibuka. Gimana Michelle, bisa? Saya Pak masih bingung Pak. Apanya yang bingung?
Banyak sih Pak, pengen nanti saya bagi-bagi sendiri. Oh, jangan disimpan-simpan banyak ya. Kesia gimana Kesia? Cukup pusing Pak. Kevin gimana Kevin? Sudah dapat tadi belum? Yang integral lipat 3 masih mumet sih Pak. Belum integral lipat N ya, baru lipat 3 ya. Abraham. Gimana tadi bisa? Oke. Bagus, bagus. Aurelia gimana Aurelia? Yang integral 3 masih ini masih ngeraba-raba gitu, masih perlu latihan. Tapi kalau integral 2 karena udah pernah dibahas di matematika 2 jadi udah lebih banyak datang soal aja gitu Pak. Oke, lipat 3 harus belajar konsep lagi ya. Uday, mana Uday? Iya Pak. Gimana Uday? Cukup jelas enggak tadi? Ya jelas sih. Coba tadi sempat bingung gitu membedain fungsi yang integralin sama yang Suaramu jadi kok putus-putus. Oh, putus-putus Pak. Oh, udah sekarang bagus. Oh, iya tadi yang soal barusan nih agak bingung bedain mana yang fungsi batas sama fungsi yang diintegralin itu, cuma ya udah ngerti. Paling gampang Anda tulis itu ya, di dalamnya itu Z, FZ ya, di Z. Jadi batasnya Z sudah harus bisa kelihatan dari fungsi yang diberikannya, batas-batas pembatas itu ya. Lalu kalau DA-nya kan XY, berarti nanti Anda lihat daerah di daerah bidang XY ya. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita ya. Kita lanjut hari Kamis jam 7 ya, jam 7. Kalau tidak ada pertanyaan tapi ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut hari Kamis jam 7 ya. Selamat sore untuk semua ya. Selamat sore Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.